Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu melalui tayangan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembahasan hari ini, izinkan saya mengajak Anda untuk menekan tombol like jika video seperti ini bermanfaat. Tuliskan pendapat Anda atau doa terbaik Anda di kolom komentar. Lalu subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian Islami yang dapat menjadi pengingat dalam menjalani kehidupan. Barangkali satu video yang kita tonton hari ini menjadi sebab Allah melembutkan hati kita dan mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik. Sahabatku, pernahkah kita membayangkan suatu malam kita tidur seperti biasa, lalu ternyata itu adalah tidur terakhir kita di dunia? Pernahkah kita membayangkan bahwa pagi esok tidak lagi menjadi milik kita? Rumah yang selama ini kita banggakan tetap berdiri, kendaraan masih terparkir, keluarga masih menjalani aktivitasnya, tetapi kita sudah berada di alam yang berbeda. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta tambahan waktu. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kesalahan, tidak ada lagi kesempatan memperbanyak amal soleh. Yang tersisa hanyalah catatan amal yang telah kita kirimkan selama hidup di dunia. Seringkali kita merasa usia masih panjang. Kita menunda taubat karena menganggap masih ada hari esok. Kita menunda memperbaiki diri karena merasa masih muda. Padahal tidak seorang pun mengetahui kapan ajal akan datang. Kematian tidak pernah menunggu seseorang menjadi tua, tidak pula menunggu seseorang menyelesaikan semua urusannya. Berapa banyak orang yang pagi harinya masih tersenyum bersama keluarga, namun sore harinya sudah disolatkan. Berapa banyak orang yang masih sempat mengunggah aktivitasnya di media sosial, tetapi beberapa jam kemudian namanya diumumkan sebagai orang yang telah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa setiap makhluk pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini begitu singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menghindari kematian. Kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat biasa, terkenal ataupun tidak dikenali, semuanya akan melewati pintu yang sama. Yang membedakan hanyalah bekal amal yang dibawa menghadap Allah. Rasulullah SAW juga memberikan kabar yang sangat penting mengenai keadaan seseorang setelah meninggal dunia. Beliau bersabda bahwa ketika manusia meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis ini memberikan harapan besar bagi orang-orang yang semasa hidupnya berusaha meninggalkan kebaikan yang terus memberikan manfaat. Namun sahabatku yang dirahmati Allah, ada kenyataan lain yang seringkali terlupakan. Jika pahala dapat terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia, ternyata dosa pun bisa terus mengalir. Betapa mengerikannya apabila seseorang telah lama berada di dalam kubur, tetapi setiap hari timbangan dosanya justru terus bertambah karena perbuatan yang pernah ia tinggalkan di dunia. Ia tidak lagi mampu menghentikannya, tidak lagi mampu menghapusnya, dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang terdampak oleh perbuatannya. Inilah yang disebut sebagai dosa jariah, dosa yang terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggalkan dunia. Banyak orang begitu takut melakukan dosa besar, tetapi tanpa sadar justru meninggalkan jejak keburukan yang terus ditiru orang lain. Di zaman media sosial seperti sekarang, satu unggahan, satu video, satu tulisan, bahkan satu ucapan yang mengajak kepada kemaksiatan dapat terus tersebar selama bertahun-tahun. Bisa jadi pemilik akun sudah meninggal dunia, tetapi setiap kali kontennya ditonton dan ditiru, dosa baru terus dicatat dalam lembaran amalnya.
Karena itulah pembahasan hari ini sangat penting untuk kita renungkan bersama. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tetapi lupa bahwa setiap langkah kita meninggalkan jejak yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab yang akan menemani kita di dalam kubur bukanlah harta, jabatan, ataupun popularitas, melainkan amal yang pernah kita lakukan, serta pengaruh yang kita tinggalkan kepada manusia lainnya. Maka marilah kita membuka hati, melapangkan pikiran, dan merenungkan setiap penjelasan yang akan kita bahas. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang lembut, telinga yang mau mendengar kebenaran, serta kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Pada bagian berikutnya nanti, kita akan memahami lebih dalam apa sebenarnya makna dosa jariah menurut Al-Quran dan Sunnah, mengapa dosa tersebut begitu berbahaya, serta bagaimana catatan amal seseorang dapat terus bertambah meskipun jasadnya telah lama berbaring di dalam liang kubur. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala bentuk keburukan yang tidak kita sadari. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa kematian adalah sebuah kepastian dan bahwa amal manusia tidak berhenti begitu saja ketika ruh telah berpisah dari jasad, kini saatnya kita menyelami pembahasan yang menjadi inti dari renungan kita hari ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa jariah? Mengapa dosa ini begitu ditakuti oleh para ulama dan orang-orang soleh? Dan bagaimana mungkin seseorang yang telah lama meninggal dunia masih terus menerima tambahan dosa setiap harinya? Pertanyaan-pertanyaan ini layak kita renungkan, sebab tidak sedikit manusia yang berhati-hati dalam menjalankan ibadah, namun kurang berhati-hati terhadap jejak yang mereka tinggalkan selama hidup di dunia. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mencatat apa yang kita lakukan, tetapi juga pengaruh yang kita tinggalkan setelah perbuatan itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan serta bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ayat yang agung ini mengandung pelajaran yang sangat mendalam. Allah tidak hanya mencatat amal yang kita lakukan secara langsung, tetapi juga mencatat bekas atau pengaruh dari amal tersebut. Kata atharahum berarti jejak, bekas, atau dampak yang ditinggalkan seseorang. Inilah yang menjadi dasar mengapa pahala bisa terus mengalir dan mengapa dosa pun dapat terus bertambah walaupun seseorang telah meninggal dunia. Bayangkan seseorang yang membangun sebuah masjid. Selama masjid itu digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, menuntut ilmu atau berzikir kepada Allah, pahala akan terus mengalir kepadanya. Ia mungkin telah wafat puluhan tahun yang lalu, tetapi setiap sujud yang dilakukan di masjid tersebut menjadi sebab bertambahnya pahala dalam timbangan amalnya. Sebaliknya, bayangkan seseorang yang menjadi penyebab tersebarnya kemaksiatan. Mungkin ia membuat sebuah konten yang mengajarkan keburukan, menyebarkan fitnah, memperkenalkan gaya hidup yang bertentangan dengan syariat, atau menjadi orang pertama yang membuka pintu kemungkaran di lingkungannya. Selama masih ada orang yang menonton, meniru, atau mengikuti jejak tersebut, selama itu pula dosa terus mengalir kepadanya. Betapa mengerikannya keadaan seperti ini. Sementara keluarganya mengira ia sedang beristirahat di alam kubur, ternyata catatan dosanya terus bertambah setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya mengenai perkara ini melalui sabda beliau yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Beliau bersabda bahwa barang siapa memulai suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam sangat memperhatikan dampak sosial dari setiap perbuatan. Seseorang mungkin menganggap dosanya kecil karena hanya dilakukan sekali. Namun, apabila dosa itu menjadi contoh bagi orang lain, nilainya menjadi jauh lebih besar. Yang semula hanya satu perbuatan, berubah menjadi ribuan bahkan jutaan dosa karena terus ditiru oleh banyak manusia. Cobalah kita renungkan keadaan zaman sekarang. Dahulu, sebuah kemaksiatan mungkin hanya disaksikan oleh beberapa orang.
Namun hari ini, melalui internet dan media sosial, satu video dapat ditonton jutaan kali. Satu unggahan dapat dibagikan ke berbagai negara dalam hitungan menit. Satu kalimat yang mengajak kepada keburukan dapat terus beredar selama bertahun-tahun. Teknologi memang membawa banyak manfaat apabila digunakan untuk dakwah dan kebaikan. Tetapi teknologi juga dapat menjadi jalan mengalirnya dosa yang tidak pernah berhenti apabila disalahgunakan. Betapa banyak orang yang berlomba-lomba mencari popularitas tanpa memikirkan halal dan haram. Demi mendapatkan perhatian, mereka rela mempertontonkan aurat, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, memperolok agama, menyebarkan gosip, bahkan menjadikan kemaksiatan sebagai hiburan. Mereka mungkin memperoleh keuntungan materi, jumlah pengikut yang banyak, atau ketenaran di dunia. Namun pernahkah mereka membayangkan bagaimana keadaan mereka ketika seluruh tayangan itu masih terus diputar setelah mereka meninggal dunia? Bahkan sesuatu yang tampak sederhana pun bisa menjadi sebab dosa jariah apabila tidak disikapi dengan hati-hati. Misalnya, seseorang membiasakan berkata kasar di depan anak-anak. Tanpa disadari, anak-anak tersebut tumbuh meniru kebiasaan itu. Ketika mereka dewasa, mereka mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Rantai keburukan itu terus berlanjut. Orang yang pertama kali memberi contoh buruk tersebut mungkin sudah lama meninggal, tetapi dampak perbuatannya masih hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, orang yang membiasakan akhlak mulia juga sedang menanam benih pahala jariah. Seorang ayah yang mengajarkan anaknya sholat tepat waktu, seorang ibu yang membiasakan anak membaca Al-Quran, seorang guru yang mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas, atau seseorang yang mengajak temannya menuju kebaikan, semuanya sedang meninggalkan jejak yang kelak akan terus menjadi sumber pahala apabila diamalkan oleh orang lain. Karena itulah, seorang mukmin hendaknya tidak hanya bertanya kepada dirinya, apakah perbuatanku ini berdosa? Tetapi juga bertanya, apakah perbuatanku ini akan mengajak orang lain kepada kebaikan atau justru kepada keburukan? Pertanyaan kedua seringkali terlupakan, padahal justru di sanalah letak bahaya dosa jariah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia ini ibarat ladang tempat kita menanam. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen di akhirat nanti. Jika kita menanam benih kebaikan, insya Allah kita akan memetik buah pahala yang terus mengalir. Namun jika kita menanam benih kemaksiatan, jangan sampai kita memanen penyesalan yang tiada akhir ketika seluruh kesempatan telah tertutup. Lalu, bentuk-bentuk dosa jariah apa saja yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat? Mengapa sebagian manusia tanpa sadar justru menjadi pelopor keburukan yang diikuti banyak orang? Dan bagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap mereka yang membuka pintu kemaksiatan? Insya Allah semua itu akan kita bahas secara lebih mendalam pada bagian berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita agar selalu mencintai kebenaran dan menjauhkan kita dari segala bentuk dosa yang terus mengalir hingga hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa dahsyatnya bahaya dosa jariah, mungkin ada di antara kita yang mulai mengingat kembali berbagai kesalahan di masa lalu. Barangkali pernah ada ucapan yang menyakiti banyak orang, pernah ada perbuatan yang menjadi contoh buruk bagi lingkungan sekitar, atau mungkin pernah ada unggahan di media sosial yang mengandung kemaksiatan, dan hingga hari ini masih dapat diakses oleh siapa saja. Jika perasaan itu muncul, jangan jadikan ia sebagai alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, jadikanlah ia sebagai tanda bahwa hati kita masih hidup dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepadanya. Sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari sebelah barat sebagai tanda datangnya hari kiamat, pintu taubat masih terbuka lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan menerima hamba yang datang dengan penuh penyesalan. Bahkan, Allah mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh bertaubat dan memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh,
Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini adalah cahaya harapan bagi setiap muslim. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, masih ada kesempatan untuk memperoleh ampunannya. Namun, taubat bukan sekedar ucapan di lisan. Taubat harus diwujudkan dengan penyesalan yang mendalam, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, serta berusaha memperbaiki kerusakan yang pernah ditimbulkan apabila masih memungkinkan. Jika dahulu kita pernah menyebarkan sesuatu yang mengandung kemaksiatan, maka berusahalah menghapusnya. Jika dahulu kita pernah mengajarkan sesuatu yang keliru, maka berusahalah meluruskannya. Jika dahulu kita pernah mengajak orang kepada keburukan, maka sekarang ajaklah mereka kepada kebaikan. Bisa jadi, Allah menjadikan usaha kita dalam memperbaiki kesalahan itu sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Inilah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berhenti dari kemaksiatan, tetapi juga membuka jalan agar kita dapat menggantinya dengan amal soleh. Bahkan, dalam banyak keadaan, orang yang benar-benar bertaubat dan istiqomah dalam kebaikan akan menjadi pribadi yang jauh lebih mulia daripada sebelumnya, karena ia telah belajar dari kesalahan dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini sangat singkat. Hari-hari yang kita jalani terasa panjang, tetapi jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, usia manusia hanyalah sekejap. Setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada pertemuan dengan Allah. Oleh sebab itu, jangan menunggu datangnya musibah untuk mulai berubah. Jangan menunggu rambut memutih untuk mulai memperbaiki diri. Jangan menunggu tubuh lemah untuk memperbanyak ibadah. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apakah esok hari masih diberi kesempatan bernafas. Marilah kita mulai meninggalkan jejak yang baik sejak hari ini. Jadikan lisan kita sebagai sumber nasihat yang menenangkan. Jadikan tangan kita sebagai sarana membantu sesama. Jadikan ilmu yang kita miliki sebagai jalan untuk mengajarkan kebaikan. Jadikan media sosial yang kita gunakan sebagai ladang dakwah, motivasi, dan amal soleh. Semoga setiap pesan yang kita sampaikan menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain, dan pada saat yang sama menjadi pahala jariah yang terus mengalir hingga hari ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa indahnya jika setelah kita meninggal dunia, masih ada orang yang membaca Al-Quran karena pernah kita ajarkan. Masih ada orang yang rajin bersedekah karena pernah kita motivasi. Masih ada anak yang tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa karena pernah kita didik dengan penuh kasih sayang. Semua itu akan menjadi hadiah yang tidak ternilai ketika kita berada di alam kubur. Sebaliknya, jangan sampai yang tersisa dari kita hanyalah jejak keburukan yang terus menyeret timbangan amal menuju kerugian. Semoga kajian sederhana ini menjadi pengingat pertama untuk diri saya sendiri dan kemudian untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langkah kita, membersihkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, melindungi kita dari dosa jariah, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila video ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi hati kita, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Bisa jadi melalui satu kali kita membagikan ilmu yang bermanfaat, Allah membukakan pintu pahala yang terus mengalir untuk kita. Insya Allah, pada video berikutnya, kita akan membahas tema yang tidak kalah penting, yaitu tentang amalan-amalan ringan yang sering diremehkan manusia, tetapi memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlewat, karena siapa tahu, salah satu amalan tersebut menjadi penyebab keselamatan kita di akhirat kelak. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, berkeberkahan, kesehatan, keluasan rizki, dan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.